Halo semuanya, kita ketemu di dalam sesi ini yang akan membahas mengenai prototype testing. Kita mulai dulu dengan latar belakang teman-teman ya. Jadi kalau kita berbicara masalah pengujian atau testing, itu adalah sebuah komponen penting di dalam perkembangan sebuah produk. Karena di dalam pengujian dan juga evaluasi produk tersebut, itu tujuannya adalah memastikan bahwa produk yang dibuat nantinya akan bekerja atau sesuai dengan harapan, terutama ketika kita merancang di awal. Dan di dalam pengujian konsep produk prototipe itu sendiri, ini yang dilakukan adalah bagaimana kita mengumpulkan respon-respon langsung terhadap konsep produk dari para pelanggan potensial, terutama yang menjadi target pasar kita ke depan nantinya. Itu adalah salah satu konsep atau latar belakang dari pengujian atau testing itu sendiri. Dan di dalam pengembangan produk, peran prototype testing itu menjadi salah satu kunci kesuksesan. Karena dengan mengujinya kepada calon pelanggan, maka kita dapat merefleksikan hasil dan proses uji tersebut untuk memperoleh umpan balik. Umpan balik dari siapa? Umpan balik dari pelanggan potensial. Sehingga hasil uji tersebut dapat digunakan untuk pengembangan produk prototipe yang lebih baik ke depannya. Dan kalau kita berbicara masalah evaluasi konsep dan juga produk itu sendiri ya, jadi di dalam metode pengujian ini, responden akan membandingkan antara prototipe yang dibuat dengan konsep yang kita susun sebelumnya. Jadi akan dikomparasi ya, sudah sesuai atau belum ya, istilahnya seperti itu. Dan responden yang kita pilih itu adalah merupakan responden siapa? Mereka adalah merupakan konsumen atau pelanggan potensial yang pada nantinya diharapkan mereka akan membeli produk kita. Jadi mereka akan melihat ini udah sesuai belum ya sama konsep awal ya. Ternyata kok tidak sesuai, apa sih yang kurang sesuai ada di mana, sehingga menjadi sebuah perbaikan bagi kita nantinya. Evaluasi oleh responden dapat dilakukan dengan dua tahap, yaitu yang pertama misalnya dengan menunjukkan konsep produk dengan berbagai macam bentuk, atau mungkin rasa kalau itu bentuknya kayak kuliner, atau komposisi yang berbeda, supaya responden dapat memilih jenis produk yang paling mereka minati. Dan kita pun dapat mulai mengembangkan prototipe itu ke depannya. Yang kedua, menunjukkan prototipe kita pada responden, dengan tujuan menilai kesesuaian dengan harapan mereka, yaitu antara konsep awal dan produk yang telah ditunjukkan sebelumnya. Dan di dalam evaluasi prototipe saat ini, atau prototipe yang telah dimodifikasi, itu kita akan melakukan pembandingan. Mungkin ibaratnya kalau teman-teman pernah melihat ada versi 1, versi 2, versi 3, ya, mungkin menggunakan istilah seperti itu, atau ada menggunakan istilah alpha, alpha 1, alpha 2, atau beta, dan sebagainya. Itu tergantung kepada kebijakan perusahaan itu sendiri. Jadi langkah-langkah yang bisa kita lakukan adalah mungkin pertama, menyiapkan prototipe pertama yang telah kita buat. Yang kedua, kita membuat beberapa prototipe dengan fungsi dan bentuk yang sama, tapi mungkin saja bahannya berbeda. Ya, atau mungkin ada hal yang berbeda tapi kurang lebih fungsinya sama. Dan kita membandingkan kedua atau beberapa prototipe tersebut dengan menggunakan konsumen kita atau pelanggan potensial kita sebagai salah satu responden. Itu langkah yang bisa kita lakukan. Ya, jadi istilahnya dengan hasil tersebut, teman-teman, ketika kita setelah melakukan pembandingan tersebut, kita akan melakukan inputan, kita akan menerima masukan dari para responden kita, dan setelah itu, masukan itu kita analisis dan kita jadikan bahan untuk pengembangan prototipe kita ke depannya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan teman-teman terkait dengan prototipe testing atau pengujian prototipe kita pada sesi kali ini. Semoga materi atau sesi kali ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih teman-teman, sampai ketemu di dalam sesi yang akan datang. Terima kasih.